Masa lalu menyerupai masa depan, lebih dari satu tetes air menyerupai yang lain. Sepanjang sejarah banyak negara telah menderita kekalahan fisik, tetapi itu tidak pernah menandai akhir dari suatu bangsa. Namun, ketika sebuah bangsa telah menjadi korban kekalahan psikologis, maka itu menandai akhir dari sebuah bangsa. Manusia pada dasarnya bodoh, dan menjadi terpelajar melalui perolehan pengetahuan. Uang bukanlah kekayaan tetapi ukuran penyimpanan nilai. Manusia adalah anak adat, bukan anak nenek moyangnya. Dia yang menemukan jalan baru adalah seorang pencari jalan, bahkan jika jalan itu harus ditemukan lagi oleh orang lain. Dia yang berjalan jauh di depan orang-orang sezamannya adalah seorang pemimpin, meskipun berabad-abad berlalu sebelum dia diakui seperti itu. Kebiasaan adalah kualitas jiwa. Jangka waktu hidup suatu dinasti biasanya tidak lebih dari 3 generasi, karena pada generasi pertama masih terpelihara ciri-ciri kehidupan pedesaan yang kasar dan tidak beradab, seperti kondisi kehidupan yang keras, keberanian, keganasan, dan kemitraan dalam kekuasaan. Oleh karena itu kekuatan asobiah tetap terjaga. Jika jiwa tidak memihak dalam menerima informasi, ia mengabdikan pada informasi itu bagian dari penyelidikan kritis yang layak mendapatkan informasi itu, dan kebenaran atau ketidakbenarannya dengan demikian menjadi jelas. Prasangka dan keberpihakan mengaburkan kemampuan untuk kritis dan menghalangi penyelidikan kritis. Hasilnya adalah bahwa kepalsuan diterima dan disebarkan. Cara termudah untuk memperoleh kebiasaan kesarjanaan adalah melalui perolehan kemampuan untuk mengekspresikan diri secara jelas dalam mendiskusikan dan memperdebatkan masalah-masalah ilmiah. Orang-orang sebagian besar tidak mengetahui kepentingan spesies manusia. Geometri mencerahkan intelek dan mengatur pikiran seseorang dengan benar. Semua buktinya sangat jelas dan teratur. Hampir tidak mungkin kesalahan masuk ke dalam penalaran geometris, karena tersusun dengan baik dan teratur. Ketika insentif untuk memperoleh dan memperoleh properti hilang, orang tidak lagi berusaha untuk mendapatkan. Mereka yang melanggar hak milik melakukan ketidakadilan. Akhirnya,
Aristoteles muncul di antara orang-orang Yunani. Dia meningkatkan metode logika dan mensistematisasikan masalah dan detailnya. Ilmu-ilmu hanya satu bangsa, Yunani, telah turun kepada kita, karena mereka diterjemahkan melalui usaha Al-Mamun. Bisnis yang dimiliki oleh pedagang yang bertanggung jawab dan terorganisir akhirnya akan melampaui yang dimiliki oleh penguasa kaya. Manusia adalah anak adat, bukan anak leluhurnya. Pemerintah adalah lembaga yang mencegah ketidakadilan selain seperti itu sendiri. Penduduk yang besar dapat menumbuhkan kekayaan dengan bahasa lainnya dalam keluarga banyak anak banyak rizki. Malakah keahlian dalam bahasa Arab tidak sama dengan pengetahuan tentang tata bahasa Arab dan bisa dipisahkan daripadanya? Rasa dekat dan hidup bersama adalah dasar dari solidaritas. Tujuan berakhirnya adalah kedaulatan. Kekuatan yang sebenarnya adalah solidaritas dan kekuasaan terus-menerus ada pada orang yang memerintah, bukan raja pemimpin seperti Harun al-Rashid, Marwan, Heraklius, Anusirwana dan lain-lain. Mereka hanya memelihara. Banyaknya ringkasan tentang bermacam-macam masalah mendatangkan kerugian dalam belajar. Bepergian untuk menuntut ilmu dengan tujuan mendapatkan sang guru membuat belajar lebih sempurna.